anak-anak kita. Maaf Bapak dan Ibu, berikan cintanya kepada anak-anak kita dan berikan terima kasihnya kepada anak kita setelah mereka menyelesaikan salah satu tugas berat ketika mereka di pondok selama 4 tahun. Di pondok Darussahadah 4 tahun itu berat. Kalau ada yang mengatakan enak ya di DS seru, kamu belum pernah hidup di situ. Saya pernah ngelewatin Pak, ketika pas sakit perut saya harus menahan 10 menit sampai ke mata air. Nggak usah dibayangkan. Saya pernah ngelewatin nak, listrik itu hidup jam 6 dan jam 9 sudah dimatikan. Nangis-nangis itu santri yang belum betah itu ketika listrik itu dimatikan. Saya pernah ngelewatin Bapak dan Ibu bagaimana ketika kita makannya itu tempe. Sampai kami santri angkatan kedua menamakan itu tempe silet. Kenapa dinamakan tempe silet? Karena saking tipisnya melukai tenggorokan kami. Ini yang ketawa, ini ketawa di atas penderitaan orang. Itu kami dapetin nyata demi Allah. Tanya itu Ustadz Mustaqim sebagai pembuat keputusan. Maka sesungguhnya kami lewatin itu. Kami pernah lewatin nak, diwajibkan puasa Senin Kamis. Dan ketika kami sahur, sahurnya cuma jangan kunci. Jangan kuncinya kalau anget, alhamdulillah. Jangan kuncinya dingin sayur bayam. Ada kerupuknya 1. Dan ketika saya kencing dulu, saya kembali, kerupuknya tinggal kecil, Mak. Karena nggak kuat dengan udara di waktu pagi. Saya nggak berkeluh kesah, kan sesudah selesai. Tapi tolong, berikan cintanya, hangatkan cintanya. Berikan love language-nya kepada anak kita supaya anak kita jangan merasa, wah saya di pondok itu karena ibu dan bapak saya nggak suka sama saya. Jangan ada di antara anak kita terluka lingkaran pengasuhannya karena kita sebagai orang tua nggak ngerti bagaimana menerjemahkan ketakwaan kepada anak kita. Bapak dan ibu, kadang-kadang kita paham menjadi orang tua harus bertakwa. Betul, itu secara makro. Tapi secara mikronya gimana? Dekap anak kita, peluk. Kalau anak kita suka dipeluk-peluk Pak, itu namanya physical touch. Kalau anak kita sukanya dipuji, kadang-kadang kita memuji untuk membangun kebaikannya. Tanya apakah kamu pernah dibully atau tidak nak di pondok? Apa luka yang pernah kamu lalui? Bapak dan ibu habis ini jangan langsung pulang. Ajak anak jalan-jalan itu, makan ayam bakar sih mau sentot enak itu. Kok diambil sih? Ya, maka makan, berikan terima kasihnya kepada anak. Saya tidak mau ada anak yang terluka pengasuhan gara-gara bapaknya terlalu kaku. Orang tua Nabi itu kalau membangun rumah tangga, kalau kita baca hadis-hadis yang tentang rumah tangga, nggak ada yang berat Bapak dan Ibu. Nabi nggak pernah itu masuk rumah, buka pintu langsung ngomong sama Aisyah dan Sofia. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nggak pernah. Nabi itu mencium istrinya habis wudhu, itu namanya ketakwaan secara mikro. Nabi ngomong sama Amr bin Abi Salamah ketika makan, jangan gitu nak, makannya harus gini. Itu namanya ketakwaan secara mikro. Bagaimana ketika Rasulullah sholat sama Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas salah, lalu dipegang, diputar, ditaruh di sebelah kanan. Itu act of service. Dan mana terkadang kita mentang-mentang bapaknya taklim, ngaji, kadang-kadang ketika pulang terlalu kaku. Lebih daripada kakunya kan ibu kering ketika jatuh di motor. Janganlah Pak. Bilang Pak nanti sama anak kita, terima kasih ya nak. Belum tentu saya bisa hidup kayak kamu di pondok 4 tahun. Kalau anak bapak 30 juz Pak, syukur Pak. Masya Allah nak 30 juz. Bapak aja 1 juz umur hidup nggak apa-apa. Terima kasihlah kepada mereka. Peluklah mereka. Basuhlah hati mereka. Penuhi love language-nya mereka Pak. Bahkan kalau bisa Pak, kalau boleh, kalau bapak ada rezeki lebih, jangan langsung pulang. Muter-muter di Solo. Supaya bapak punya quality time sama anaknya, supaya anaknya punya satu frekuensi bahwasanya bapak betul-betul mencintainya. Mari kita belajar dari kisahnya Nabi Yakub Pak. Nggak mungkin Nabi Yakub itu pilih kasih, demi Allah itu nggak mungkin. Kenapa Nabi Yakub itu akhirnya mendapati 10 anaknya itu membuang Yusuf? Pertama itu dari 2 istri yang berbeda. Yang pertama dari Leah, yang kedua dari Rachel.
Tapi yang menjadi salah satu basic bukan karena Nabi Yakub itu tidak paham parenting sampai pilih kasih. Itu pelajaran yang kita dapat di SD, dan maaf saya tidak setuju. Kalau Nabi Yakub pilih kasih berarti tidak paham parenting. Kalau tidak paham parenting kok jadi Nabi? Nggak mungkin. Tapi kenapa akhirnya anaknya Nabi Yakub membuang Yusuf? Karena anaknya tidak merasakan cinta yang diberikan Nabi Yakub kepada mereka. Jadi ternyata salah satu pekerjaan berat kita menjadi orang tua itu apa? Memastikan frekuensi cintanya kita kepada mereka sampai bahwasanya itu dicintai oleh orang tuanya mereka. Maaf Pak, saya santri. Saya pernah mendapati ada teman-teman saya yang keluar dari pondok Darussahadah. Bukan karena tidak ada listriknya. Tapi teman-teman saya ketika keluar dari Darussahadah saat itu, ada yang merasa ketika ditaruh di Darussahadah itu dibuang sama orang tuanya. Ada yang merasa dibedakan dengan kakaknya ketika sekolah di SMA. Ada yang dibedakan dengan adiknya yang mendapatkan sekolah bukan di pondok pesantren. Dan itu kisah nyata Pak. Makanya yang kedua, hikmahnya apa? Kita masih membersamai anak-anak kita hari ini supaya kita belajar terus mengenali anak kita dan tidak pernah berhenti. Kenali anak Pak. Guru yang sukses, kata Ustadz Sudarisman sahabat saya, beliau selalu mengatakan mu'alim yang sukses, mu'alim yang paham tentang anak santrinya. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang pintar Pak. Banyak orang tua pintar terkadang mereka tidak paham dengan anaknya. Orang tua yang berkah itu orang tua yang dia paham frekuensi anaknya dan memastikan setiap apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu dipahami sama oleh sang anak. Maka yang kedua, pastikan nanti Pak setelah ini jangan langsung pulang, minimal makan ayam bakar. Mau nyebutin yang lain nak? Ngomong saya di atas nih, saya sebutin. Karena sesungguhnya makan sama orang tua itu nikmat. Dan terkadang mereka sudah lama tidak mendapatkan itu. Kenapa? Mungkin kita selaku orang tua terlalu fokus sama yang kecil tetapi lupa sama yang tengah. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, kita tidak usah membebani dia dengan dunia dan rezeki yang berat. Allah yang mengatur rezeki untuk mereka. Kadang ada anak Pak, nggak kaya tapi nanti yang paling sayang sama bapak. Ada di antara anak kita nanti yang kaya raya Pak, tapi belum tentu punya waktu sama bapak. Makanya kita mendapati Allah menyampaikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a dalam surat An-Nisa 11. Kamu itu tidak tahu di antara anakmu itu nanti siapa yang paling memberi manfaat. Kadang-kadang kita itu mengharapkan moga-moga nanti kalau habis dari Darussahadah ngajar, punya dagangan, terkenal dagangannya, omsetnya miliaran. Kalau ada alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, janganlah kita mengurangi kasih sayang kita sama anak hanya karena anak kita belum beruntung dalam urusan dunia. Maaf Pak, demi Allah saya pernah mendapati kisah nyata. Ada orang tua Pak, yang mana dia cerita tentang pengalaman dia bersama adiknya dan bersama abangnya dan orang tuanya Pak. Dia berkata, Ustaz, saya itu baru tahu pelajaran hikmah. Apa itu Pak? Saya punya adik. Adik saya ini di antara kami yang paling miskin, Mas. Paling miskin. Saya suruh untuk keluar dari Tegal, gak mau keluar. Padahal saya ngomong, kalau kamu di Tegal, segitu-segitu aja rezekinya. Ayo pergi ke Jakarta sama kita. Insya Allah lebih besar. Ternyata adik saya selalu menolak dan alasannya selalu, aku ndak mau ninggalin Bu Mas. Aku ndak mau ninggalin Bu Tapi kamu kayak gini-gini terus. Nggak apa-apa Mas. Gimana sih kamu? Ya kita belum sepaham aja. Tapi akhirnya seiring waktu, ketika ibunya semakin tua, semakin renta, ternyata ibunya semakin membutuhkan beliau. Kalau ada apa-apa, nunggu anaknya yang paling kecil. Kalau ada minta apa-apa, mintanya sama anak yang kecil. Dan terkadang kami Ustadz, anaknya ibu yang lebih bisa mensupport uang, terkadang kami tidak bisa menemani beliau di puskesmas dan rumah sakit, nunggu dari jam 9 sampai jam 1. Justru yang bisa menemani itu adalah adik kami, walaupun ternyata secara ekonomi dia adalah orang yang di bawah. Ibu dan bapak, saya sampaikan maaf kalau ada di antara anak kita nanti Pak
Kok miskin? Miskin tidak aib, kaya pun tidak mulia. Bisa jadi anak bapak ada yang miskin, tidak bisa keluar kota, tidak bisa ke Bekasi kayak saya, tidak bisa ke Jakarta kayak saya, tapi dia berada di Sukoharjo, berada di Kendal sama bapak. Tapi ketika bapak sakit, dia yang menggenggam tangan bapak di rumah sakit. Dia nungguin bapak ketika bapak diinfus. Dan ternyata bisa jadi anak kita yang kaya belum tentu punya waktu untuk nunggu kita ketika kita sakit. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah menasihati kepada kita di dalam surat An-Nisa yang ke-11. Kita itu tidak akan pernah tahu di antara anak kita manakah yang betul-betul bisa memberi manfaat kepada kita nanti. Tolong Pak, jangan bedakan anak kita hanya karena fasilitas uang yang mereka kirimkan untuk Bapak. Yang satu transfer 5 juta, Bapak sayang-sayangin. Yang satu cuma transfer 50.000, Bapak tidak pedulikan dirinya. Bisa jadi yang 50.000 paling tulus bersujud dan mendoakan Bapak dan Ibu ketika dia tahu dia tidak bisa ngasih 5 juta sebagaimana emasnya. Tolong, saya tidak mau ada lagi anak yang terluka. Kalau Bapak dan Ibu sibuk, kasih waktu sama anak supaya anak punya memori yang indah tentang Bapak ketika nanti saatnya Bapak dan Ibu berpulang ke alam barzakh. Ini yang saya sampaikan kepada orang tua.